Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna ahsanal hadis kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Hadirin jamaah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, memberikan berbagai curahan nikmat, termasuk selain nikmat iman dan Islam, nikmat yang pertama dan utama, juga memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki menuju panggilan Allah untuk mendirikan sholat Jumat berjamaah di Masjid Nurul Jannah ini. Hamba Allah jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini umat Islam terbentang 246 juta di Indonesia. Dari 284,3 juta, artinya 87,2%. Sementara di dunia 2,04 miliar dari 8,21 miliar penduduk dunia, artinya 25% umat Islam di dunia. Dan terbentang dari Maroko hingga Merauke. Maka kemudian kalau kita melihat, menengok ke belakang, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, mereka melaksanakan Islam dengan keyakinan sebagai Islam yang satu, yang utuh, yang tidak dipisahkan dengan negara dan bangsa, tidak dipisahkan dengan teritorial, tidak dipisahkan dengan warna kulit dan bahasa. Mereka satu kesatuan. Dan adanya nasionalisme itu adalah setelah runtuhnya Turki Utsmani. Tahun 1924 ketika Khilafah Islamiyah runtuh, tanggal 3 Maret 1924 itulah umat Islam mulai terpetak-petak menjadi negara-negara. Awalnya jadi 5 negara, bahkan setelah itu menjadi lebih dari 50 negara. Dan sejak itulah umat Islam makin terpetak-petak, terpecah-pecah. Adapun perbedaan menentukan Idul Fitri atau menentukan memulai saum Ramadan itu diawali sejak zaman Muawiyah bin Abu Sufyan. Sedangkan di masa Rasulullah SAW tidak pernah terjadi perbedaan. Beliau melaksanakan saum Ramadan 29 kali, yang 8 kali 29 hari, hanya 1 kali 30 hari. Dan demikian pula di masa Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, dari masa Abu Bakar sampai Ali, 29 kali melaksanakan saum, sebagian besar 29 hari, sedikit sekali yang 30 hari. Ini artinya bahwa di antara mereka selama 38 tahun tidak terjadi perbedaan. Perbedaan itu terjadi di masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu bagaimana pesan Rasulullah SAW dalam hal ini? Beliau menyampaikan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Oleh karena itulah, berdasarkan hadis ini, ketika mensikapi ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan, hendaklah dia melaksanakan saum di bulan Ramadan. Ayat ini kalau kita membuka tafsir Ayatul Ahkam, Muhammad Adi As-Subuni menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya 3 madhab, madhab Hanafi, madhab Maliki dan madhab Hanbali itu sepakat bila bulan terlihat di satu daerah berlaku ke seluruh umat Islam di dunia. Adapun di kalangan madhab Syafi'i terbagi 2. Ada yang berpendapat dengan ru'yat lokal, bahwa bila terlihat di satu daerah berlaku untuk daerah tersebut, dan juga sebagian mengikuti 3 madhab yang lain
yaitu berdasarkan ru'yat global. Bila terlihat di satu daerah, berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia. Itulah fakta dalam sejarah yang tidak bisa dihapus sebagai kenyataannya seperti itu. Maka di Indonesia khususnya, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, Asia Tenggara, itu memang sebagian besar mengikuti madhab Syafi'i, sehingga banyak yang menggunakan ru'yat lokal. Tapi kalau di negara yang lain, negara-negara Timur Tengah dan negara Barat, itu sebagian besar mereka mengikuti ru'yat global. Sehingga apabila melihat hilal di satu daerah, berlaku untuk seluruh kaum muslimin di dunia. Kemudian jamaah Jumat yang Allah muliakan, kita perlu buka lagi sejarah. Tanggal 27 sampai 30 November tahun 1978 diadakan konvensi Istanbul di Turki yang dihadiri oleh 19 negara. Di situ juga diputuskan bahwasanya sepakat menggunakan kalender internasional dan ru'yat global dalam menentukan hari-hari berislam, termasuk menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijjah. Dari Indonesia pun diutus 2 orang atas utusan dari Kementerian Agama. Tetapi kemudian dipakai oleh kaum muslimin yang melaksanakan itu, tapi juga ada juga yang tidak menggunakannya. Nah, inilah menjadi catatan sejarah yang tidak bisa dihapus, faktanya seperti itu. Maka mari kita evaluasi bahwa sejak konvensi Istanbul itu, jamaah muslimin atau Hizbullah senantiasa komitmen dan konsisten berpatokan kepada ru'yat global. Maka terus sampai sekarang, sehingga kadang bersamaan dengan pemerintah, kadang juga berbeda dengan pemerintah. Pada prinsipnya adalah kita melaksanakan ibadah harus dengan keyakinan, tidak bisa dipaksakan, ya. Dengan keyakinan, tapi tentu saja tidak boleh berhenti belajar. Kita harus terus menggali agar kita lebih memantapkan hati dalam melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itulah dengan hadis Nabi tadi, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin", maka mari kita rujuk kepada bagaimana yang terjadi di masa Nabi dan sahabat. Itulah patokan yang utama bagi kita semuanya, agar kita lebih terjamin oleh Allah dan Rasulnya untuk mengalami atau mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Walau demikian, tetap kita harus menjaga, saling menghormati, saling menghargai ketika terjadi perbedaan. Tapi pesan sekali lagi, jangan berhenti belajar, sehingga kita akan mantapkan hati untuk melaksanakan syariat Islam dengan baik. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hamba-hamba Allah, jamaah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah kedua ini kami ingatkan kembali pentingnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk target saum kita pun adalah meraih ketakwaan, mengoptimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan iman, ilmu, dan amal soleh. Maka untuk itu tentu bulan Ramadan hendaknya menyisakan di bulan Syawal sebagai bulan peningkatan, agar meningkat semua aktivitas kita menjadi lebih baik. Lalu kemudian kita ingat hari ini kita diberikan PR oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Masjidil Aqsa masih dalam penjajahan Zionis. Selama lebih dari 20 hari sampai hari ini tidak ada itikaf di Masjidil Aqsa, tidak juga ada Idul Fitri di Masjidil Aqsa, karena semua ditutup permanen oleh Zionis Israel laknatullah alaihim. Maka oleh karena itulah ini tanggung jawab kita bersama. Bila kita tidak peduli, dipertanyakan keimanan kita. Maka mari kita tingkatkan kepedulian kita minimal dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Al-Aqsa kembali ke tangan kaum muslimin. Hamba Allah, jamaah Jumat yang Allah muliakan, ketakwaan dan kemuliaan si Allah Subhanahu wa taala adalah bukan karena tingginya jabatan, bukan karena panjangnya gelar, bukan karena berlimpah ruahnya harta. Semua itu tidak ada artinya kalau tanpa ketakwaan. Tetapi kalau itu semua dengan ketakwaan, insya Allah Allah akan berikan kemuliaan kepada kita. Maka Rasulullah orang yang paling bertakwa, dan beliau selalu mencari jalan-jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti firman yang tadi, wabtagu ilaihil wasilah,
wajahidu fisabili. Beliau pun orang yang paling depan dalam urusan jihad di jalan Allah, mementingkan urusan Islam dan muslimin. La'alakum tuflihun, agar kalian sukses dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minin fi biladi Filistin khassah wa fi anha'i buldanil mu'minin 'ammah. Allahumma ansur Bani Israil wa syurakaihim. Allahumma shdud wa tataqal al-kufari ladina yuharrimuna al-islam wal muslimin. Allahumma syaddid samlahum wa farik jam'ahum wa zikzim wa khtalif baina qulubihim. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.